Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah ungkapan yang benar apabila ada orang yang mengatakan bahwa kualitas amal batin atau amal hati manusia itu merupakan sarana terbaik yang dengannya seseorang bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hal itu terjadi karena amal batiniyah itu merupakan poros yang bisa mengatur amal lahiriah manusia. Jadi kebaikan amal lahiriah manusia itu bisa ditentukan oleh kebaikan amal batiniyahnya. Oleh karena itulah benar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, innal abda innama yaqta'u manazilas sayri ila Allah ta'ala biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi, fattaqwa fil haqiqati taqwal qulub la taqwal jawarih. Sesungguhnya seorang hamba hanyalah dia akan mampu untuk menempuh tahapan-tahapan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan tekadnya yang kuat, bukan hanya sekedar dengan fisiknya. Karena sesungguhnya hakikat takwa itu adalah takwa di dalam hati, bukan hanya sekedar takwa melalui anggota badannya saja. Oleh karena itulah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan bahwa kualitas amalan hati manusia itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Dan di antara salah satu amalan hati yang penting untuk dimiliki oleh setiap muslim adalah sifat qanaah. Qanaah dalam arti seseorang yang senantiasa ridho dan rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihinggapi rasa kurang, tidak dihinggapi merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah yang kurang untuk hidupnya. Maka orang yang qanaah, ia menyadari bahwa sesungguhnya setiap rizki yang dia dapatkan, sedikit maupun banyak, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyadari bahwa usaha yang dicerahkan, usaha yang dicurahkan untuk mendapatkan rizki Allah Ta'ala itu tidak akan melebihi dari takdir yang telah Allah tentukan di dalam rizkinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha razzaq, maha menentukan rizki kepada siapa saja dari kalangan hambanya yang dikehendaki. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyempitkan dan melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu maha membentangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan maha menyempitkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui dan juga maha melihat. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat tersebut, maka Islam sangat mendorong pemeluknya agar memiliki sifat qanaah di dalam menyikapi rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa tanda
seseorang itu meraih kesuksesan, tanda seseorang itu meraih keberuntungan adalah ketika diberikan rizki oleh Allah Ta'ala, maka dia sikapi dengan sifat qanaah. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan hidayah Islam, kemudian diberikan rizki yang cukup, dan dia sikapi pemberian Allah itu dengan sifat qanaah. Maka hadis tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang qanaah itu merupakan orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sifat qanaah ini harus dimiliki oleh setiap muslim, karena sesungguhnya dengan sifat qanaah ini dia akan meraih ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Selanjutnya, apa manfaat ketika seseorang itu memiliki sifat qanaah di dalam menyikapi rizki Allah Ta'ala? Yang pertama adalah dengan seseorang memiliki jiwa qanaah, maka itu bisa menjadi sarana untuk memperkuat keimanan ia kepada Allah. Maka dengan memiliki jiwa qanaah, ini dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya dia yakin dan dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberikan rizki kepadanya, sehingga dia tidak akan khawatir jatah rizki yang datang dari Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa Allah tidak akan mentelantarkan dia dalam keadaan kelaparan, sebab dia meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki, sehingga dia akan senantiasa ridho, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salafus soleh kita. Nabi SAW adalah seorang pribadi yang memiliki jiwa yang qanaah. Disebutkan di dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW itu tidak pernah kenyang untuk makan zaitun dan kurma lebih sekali dalam sehari. Meskipun begitu, beliau tidak pernah berkeluh kesah atas pembagian jatah rizki yang Allah berikan kepadanya. Bahkan di dalam beberapa bulan, dapur-dapur di rumah Nabi itu tidak mengepulkan asapnya, tanda beliau tidak memasak makanan. Beliau dalam keadaan kekurangan, tetapi beliau mencontohkan kepada kita, beliau tidak pernah berkeluh kesah dan beliau ikhlas dengan apa yang telah Allah jatahkan untuk Nabi SAW. Maka ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu Maha Razzaq, Allah itu tidak akan meninggalkan ia dalam keadaan kelaparan, pasti Allah akan cukupi rizkinya. Karena tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah telah berikan jatah rizki untuknya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata yang hidup di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jatah rizki untuknya. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara manfaat ketika seseorang itu memiliki sifat qanaah di dalam menyikapi rizki Allah adalah bahwa dengan sifat qanaah ini mampu mewujudkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW pernah bersabda, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah engkau pribadi yang wara', meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka niscaya engkau menjadi manusia yang paling baik di dalam beribadah. Dan jadilah engkau manusia yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang yang memiliki jiwa qanaah itu akan mudah mengantarkan kepada rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini bahwa
segala kebutuhannya telah dicukupi oleh Allah. Dia merasa menjadi orang yang paling kaya karena setiap apa yang diinginkan dan dibutuhkan olehnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, meskipun menurut kacamata manusia dia adalah seorang yang fakir. Tetapi orang yang tidak dianugerahi jiwa qanaah, sebanyak apapun rizki yang diberikan oleh Allah, dia akan merasa kurang dan kurang, sehingga akan muncul sifat tamak dan rakus untuk mengikuti gaya hidupnya. Maka inilah pentingnya kita memiliki jiwa qanaah yang bisa mengantarkan rasa syukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat orang yang memiliki jiwa qanaah adalah dengan sifat qanaah maka dia berhak untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Maka di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka ketika menjelaskan makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara maknanya adalah kehidupan yang diselimuti dengan sifat qanaah. Jadi sifat qanaah itulah yang sesungguhnya akan diraih oleh orang-orang yang meraih kebahagiaan di dalam kehidupannya. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada orang yang beramal soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, dengan kehidupan yang baik, kehidupan dalam arti kebahagiaan, ketenangan jiwa, rasa cukup, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak dikaruniai oleh Allah jiwa qanaah, maka hatinya akan sempit. Dia merasa kurang dan kurang atas jatah rizki Allah Ta'ala, sehingga hidupnya tidak akan bahagia. Dia baru bahagia ketika dia mendapatkan keinginannya terpenuhi. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, maka dia akan menderita. Berbeda dengan orang qanaah, ketika dia melihat rizki atau harta, maka dia akan merasa cukup. Dia tidak akan mencari hal-hal yang lain yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak karuniakan kepadanya. Kemudian yang keempat, di antara buah daripada orang yang qanaah di dalam mensikapi rizki Allah Ta'ala adalah mampu menjauhkan ia dari dosa dan maksiat. Maka disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, wajadtu atwalan nasi gumman al-hasud wa ahna'ahum isyan al-qanu. Aku mendapati orang yang paling panjang deritanya adalah orang yang hasad, dan aku mendapati bahwa orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang dianugerahi sifat qanaah. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari dosa dan maksiat. Dosa berupa hasad, dosa berupa rakus, ya, serakah terhadap harta dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala, tidak akan diliputi rasa gelisah. Dia ridho dengan jatah rizki Allah Ta'ala, sehingga hidupnya akan bahagia, sehingga dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Dia hanya mencukupkan diri dengan harta yang halal, karena dia merasa dia menjadi orang yang kaya, yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang tidak memiliki sifat qanaah, maka cenderung dia akan banyak melakukan dosa, karena sifat yang kontra dengan qanaah adalah hasad. Jadi ketika orang itu tidak memiliki sifat qanaah, dia akan cenderung hasad, dengki dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Dia akan cenderung untuk berbuat dosa, berbohong, ya, kemudian ghibah,
mengadu domba agar nikmat yang diberikan oleh orang lain itu hilang. Maka ini sangat berbahaya, karena sifat hasad ini bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Oleh karena itulah para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita benahi diri kita, sikapi rizki Allah dengan sifat qanaah agar Allah menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Oleh karena itulah, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sifat qanaah di dalam kehidupan ini, maka pentingnya kita menyadari hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hikmah kenapa Allah menciptakan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Kok semuanya tidak diciptakan menjadi kaya semua? Atau sebaliknya, kok semuanya tidak diciptakan menjadi miskin semua? Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka itu yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan bagian di antara mereka penghidupan untuk mereka di dalam kehidupan dunia. Kami angkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, agar sebagian mereka mampu memanfaatkan potensi sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara tegas memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin, itu ada hikmah yang begitu besar agar manusia itu saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Yang kaya akan memanfaatkan hartanya ya untuk membantu orang-orang yang kesulitan, orang yang kekurangan. Sementara orang yang miskin dan orang yang memiliki kekurangan harta di dalam hidupnya mampu memberikan bantuan berupa jasa kepada orang kaya, sehingga akan terjadi timbal balik di dalam kehidupan, saling memanfaatkan satu dengan yang lain, yang menyebabkan dunia ini akan terus berlangsung. Coba kalau seandainya Allah ciptakan semua manusia itu kaya, sehingga tidak ada yang membantu kehidupan orang-orang kaya, sehingga apa? Mereka akan kerepotan dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, coba ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia itu dalam keadaan miskin, maka mereka akan semuanya kesulitan untuk memenuhi kehidupan mereka. Makanya dengan adanya keragaman antara ciptaan Allah, antara orang kaya dengan miskin, inilah yang menyebabkan bumi ini akan terus berlangsung, sehingga kehidupan masyarakat dunia akan terus terjamin. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perkara yang bisa mendatangkan sifat qanaah di dalam diri kita adalah kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi begitu sederhana ya, beliau sangat qanaah di dalam menyikapi rizki Allah taala, tidak pernah berkeluh kesah. Maka beliau memberikan ya sebuah solusi agar kita tidak merasa kurang dan tidak pernah merasa puas dengan ya rizki Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dibaca oleh Nabi, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fih wa khluf alayya kulla ghaibatan li bi khair. Ya Allah, berikanlah aku jiwa qanaah terhadap apa yang Engkau rizkikan kepadaku, dan berkahilah ya aku dalam rizki itu, dan gantilah setiap yang hilang dariku berupa sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga konsistensi kita untuk kita mampu merawat sifat qanaah di dalam kehidupan ini, agar kita terus menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Bersyukur karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang baik, keadaan tercukupi,
diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam dan senantiasa menyikapi rizki Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.